Alhamdulillah yang saat ini kita semua sudah berada pada hari yang ke-26 di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan tahun ini tahun 1445. Itu berarti sudah 25 hari bulan Ramadan berlalu. Sudah 25 hari bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita semua hanya bisa berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan sebanyak 25 hari dan ibadah-ibadah lainnya juga tentunya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan panjang umur, sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa masih tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang hanya kurang 3 atau 4 hari saja lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntaskan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini hingga tuntas sebulan penuh nantinya. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan, dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti kita mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sesuai dengan tujuan ibadah puasa itu adalah agar dapat menjadikan kita sebagai manusia-manusia atau insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi tanpa terasa bulan Ramadan, kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini. Hanya tinggal menghitung hari, ya. Hanya kurang 3 atau 4 hari saja lagi bulan Ramadan akan pergi. Bulan Ramadan akan berakhir. Dan setelah itu kita akan memasuki bulan Syawal nantinya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memperoleh keistimewaan ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan keistimewaan, keutamaan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah. Salasatun, ada 3 golongan, kata Rasulullah. Ada 3 golongan manusia, kata Rasulullah, la turaddu da'watuhum, yang doa mereka, doa ketiganya ini, doa ketiga golongan orang ini, la turaddu da'watuhum, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika
ketiga golongan ini berdoa kepada Allah, maka potensi untuk dikabulkan oleh Allah itu sangat besar sekali. Ya. Ketika ketiga golongan ini berdoa memohon kepada Allah, maka niscaya Allah tidak akan menolak doa ketiga golongan ini. Mudah-mudahan saja kita termasuk ke dalam salah satu dari ketiga golongan ini yang jika kita berdoa, maka doa kita, apapun yang kita mohon kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, maka niscaya Allah tidak akan menolaknya. Jadi kata Rasulullah, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan manusia, tiga golongan orang yang apabila mereka berdoa memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak doa mereka. Jadi ketika ketiganya ini berdoa memohon kepada Allah, ketiga golongan ini, maka potensi untuk dikabulkan, potensi untuk diterima doanya oleh Allah itu sangat besar. Ya. Kenapa? Karena tidak akan ditolak doa mereka itu. Artinya potensi untuk dikabulkan oleh Allah itu sangat besar sekali. Ya. Apa yang ketiga golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah al-imamul adil. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama kata Rasulullah yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah adalah al-imamul adil, yaitu golongan pemimpin yang adil. Ya, jadi ini sangat istimewa sekali. Ya. Pemimpin yang adil itu punya sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Karena doa mereka bagi pemimpin suatu wilayah. Pemimpin suatu wilayah yang memang bisa berlaku ataupun berbuat adil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maka pemimpin yang seperti ini, maka kata Rasulullah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Potensi untuk dikabulkan apapun yang dimohon kepada Allah, maka kemungkinan besar, potensinya sangat besar untuk dikabulkan oleh Allah. Karena pemimpin yang adil ini akan senantiasa mendahulukan keinginan ataupun sesuatu yang menjadi keinginan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang adil akan lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang-orang yang dipimpinnya itu. Sehingga pemimpin yang seperti ini akan punya potensi yang sangat besar, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Karena lebih memikirkan, lebih mementingkan, lebih mengutamakan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Makanya berhati-hatilah kepada pemimpin yang seperti ini. Maka berhati-hatilah kepada pemimpin yang adil seperti ini. Karena doanya ketika memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi permohonannya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, di negara kita, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah diberikan pemimpin yang adil. Di provinsi kita mudah-mudahan juga diberikan pemimpin yang adil. Di kabupaten kita juga mudah-mudahan diberikan kepala daerah pemimpin yang adil. Begitupun di kecamatan juga mudah-mudahan diberikan pemimpin yang adil. Begitu juga di kelurahan ataupun di desa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemimpin yang adil. Ya, kita mohon kepada Allah mumpung ini bulan suci Ramadan, mudah-mudahan doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Kita mohon benar-benar agar kita senantiasa diberikan pemimpin yang adil.
Inilah golongan kata Rasulullah yang pertama yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, artinya ketika berdoa potensi untuk dikabulkan itu sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, golongan yang kedua yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah was-shaimu hatta yuftir. Ya, ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah ialah doanya orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Seperti kita saat ini yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Yang saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Maka kata Rasulullah, orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak oleh Allah hatta yuftir. Ya, sampai waktu menjelang berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwa waktu-waktu doa dikabulkan itu ya ketika itu. Ya, ketika terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, mulai terbit fajar sodik, masuk waktu subuh sampai hatta yuftiru, sampai waktu berbuka puasa. Jadi orang yang sedang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Akan tetapi yang lebih utama, ya, yang lebih utama adalah puasa wajib di bulan Ramadan seperti ini. Maka kita pun yang saat ini yang sedang berpuasa, ya, siapapun engkau, siapapun orangnya yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa terutama yang wajib di bulan Ramadan seperti ini, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Maka niscaya kata Rasulullah, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk diri pribadi kita, dan juga tentunya mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan kaum kerabat kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan. Ya, karena inilah kesempatan emas untuk kita berdoa kepada Allah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, kita manfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan yang hanya kurang 3 atau 4 hari lagi akan berakhir. Mari kita gunakan waktu 3 atau 4 hari ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kita memperbanyak berdoa, memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita yang sedang berpuasa ini, seluruh doa kita, seluruh permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini golongan yang kedua kata Rasulullah yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, atau yang terakhir, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa da'watul mazlum. Nah, ini golongan yang ketiga yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Wa da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Nah, maka berhati-hatilah, jangan sampai engkau berlaku zolim kepada orang lain. Jangan sampai engkau menzalimi orang lain. Karena orang yang teraniaya, karena orang yang terzolimi, ya, jika engkau sempat menzolimi orang lain,
jika engkau sempat menganiaya orang lain, maka segeralah untuk mohon maaf. Maka segeralah untuk minta maaf kepada orang tersebut, karena dikhawatirkan kalau sampai orang yang engkau zalimi itu, kalau sampai orang yang engkau aniaya itu berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang mendoakan kebaikan untuk diri kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau doanya adalah doa sebaliknya, doa keburukan untuk kita yang berlaku zalim, yang berlaku aniaya kepadanya, maka doanya pun tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, jangan sampai diri kita berlaku zalim atau berlaku aniaya kepada orang lain. Siapapun orangnya, jangan sekali-kali, terutama apalagi seperti saat ini di bulan Ramadan, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai berbuat aniaya kepada orang lain. Karena orang yang teraniaya, orang yang terzalimi itu, doanya kata Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Rasulullah 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.